Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Buka puasa pakai roti. Dapat takjil. Roti dimakan dengan tangan kanan. Salam ni salam yang diajarkan oleh Nabi. Yang menjawabnya insyaallah dapat Lailatul Qadar yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umami war risalah bit ta'ati was salatul jamaah walhamdulillah alladzi qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa huwallahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa wa'ada lil muttaqina was salihin wasyakirina warraki'in wassajidina wattabi'ina al jannah tajri min tahtihal anhar. Nashhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidupkan waktu subuh. Apapun yang dijalani, yang dilakukan, maka insya Allah itu bagian dari keberkahan. Kami dengarkan kajian subuh Pak Ustadz, berkah. Tapi begitu Ustadz ceramah kami tertidur, berkah. Makin khusyuk tidurnya, makin berkah. Seperti yang kita sampaikan, jangan tinggalkan pengajian kalau alasannya ingin tidur di rumah. Karena sebaik-baik tidur di masjid. Tidur di rumah itu payah, Pak. Kenapa payah, Ustaz? Dengar suara sedikit bangun, Pak. Dengar suara sedikit tersentak, Pak. Tapi kalau di masjid pas pengajian mau menjerit-jerit Ustaz tuh gini. Ustaz tuh udah menjerit-jerit pada gini. Itu tanda berkahnya itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah berkahilah umatku, berkah itu sampailah ke Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin. Imam Al-Ghazali menyampaikan ta'allamus sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Mengaji sebentar lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Ibu sehat? Hati sehat? Alhamdulillah. Sekarang lagi musim banyak sakit hati, Bu. Kenapa Ustaz? Kawannya cair THR dia enggak. Sakit hati satu.
Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah hari-hari penghujung kita bertemu dan bersama dengan Ramadan. Tentu ada amalan-amalan yang harus dimaksimalkan. Maka hari ini mengulang kaji saja kita tentang zakat fitrah. Ulang kaji kita tentang zakat yang merupakan wajib untuk kita tunaikan. Zakat fitrah itu zakat suci, enggak. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Semua yang memiliki badan keluarkan zakatnya. Yang punya harta ada zakatnya. Yang punya pekerjaan ada zakatnya. Yang punya badan juga ada zakatnya. Nama zakatnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat badan. Asal punya badan zakatlah dia. Tapi zakat fitrah itu kan gunanya untuk menyempurnakan ibadah puasa. Lalu ada orang yang tidak puasa, zakat juga Pak Ustaz, zakat Pak. Kenapa? Karena zakat fitrah itu zakat badan. Mau puasa dia, mau tidak, mau begini dia di siang Ramadan, zakat. Siang Ramadan begini nih. Masya Allah. Boleh Ustaz, boleh, tak ada masalah. Asal jangan ada rokoknya. Kalau ada rokoknya baru masalah. Tapi kalau gini aja dia kan tak apa. Tak ada masalah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr minar Ramadan, sa'an minat tamar, satu sa' tamar. Au sa'an minas syair, atau satu sa' gandum. Alal abdi wal hur, untuk budak, hamba sahaya, untuk orang merdeka. Wa dzakar wal unsa, laki-laki perempuan. As-saghir wal kabir, untuk orang yang kecil, anak-anak, belita atau kabir, orang yang sudah tua, dewasa, uzur minal muslimin, asalkan dia orang-orang Islam, keluarkan zakatnya. Nah, inilah menjadi dalil tidak menjadi syarat berpuasa baru zakat. Puasa tak puasa dia keluarkan zakatnya. Nah, siapa yang wajib zakat? Selain kategori ini adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan makanannya untuk esok hari. Kira-kira untuk satu hari makan kita butuh berapa uangnya? Ibu-ibu ini tahu biasanya. Untuk satu hari makan berapa kita butuh duit, Bu? 50.000? Cukup? Masya Allah, soleha betul Ibu. Ya, itu ibu-ibu soleha itu. Kami Pak Ustaz berapapun dikasih insya Allah kami terima Ustaz. Dan kami terimanya pakai senyum. Masya Allah. Itulah dapat gelar Sayyidah Aisyah itu ya Humairah. Kenapa ya Humairah? Karena selalu tersenyum. Senyumnya itu membuat pipinya merah. Kalau orang kini kulitnya hitam, pipinya merah. Kalau Sayyidah Aisyah memang luar biasa. Ada tak ada makanan di dapur tuh senyum dia. Asal jumpa Nabi senyum. Asal jumpa dia sama suaminya senyum. Walaupun baru ada masalah mungkin dengan jiran tetangga, dengan saudara, asal jumpa Nabi senyum. Walaupun ada konflik senyum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah itu. Maka dia disebut wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena gimana pun kondisi hati dan kondisi ekonomi dia senyum. Kami mau mencontoh itulah Pak Ustaz, contohlah. Berapapun ada makanan di rumah, berapapun dikasih suami senyum. Ya Bu, 50.000. Biasanya cemurut, kini tidak lagi ya. Nah, ini Bu, 100.000 senyum. Ini Bu, hari ini kita nggak ada makan, tidak apa-apa, senyum aja, Masya Allah. Awal bulan, akhir bulan senyum, Masya Allah. Maka dapatlah gelar ya Humairah. Kalau awal bulan senyum, akhir bulan masam. Kalau dikasih 50.000 masam, dikasih 200.000 senyum. Itu namanya ya Humaisam. Apa Humaisam itu Ustaz? Wahai yang kadang senyum, kadang masam. Kalau sesuai dengan hatinya senyum dah. Tapi kalau tak sesuai dengan hatinya masam aja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang wajib mengeluarkan ini? Orang yang punya kewajiban atau memenuhi kebutuhannya untuk satu hari makan besok.
Misalkan tadi 50.000. Jadi kalau ada duitnya di atas 50.000, wajib dia zakat. 60.000, 70.000, yang jelas di atas 50.000, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Pada siapa? Orang yang mengeluarkan zakat ini adalah orang yang wajib menafkahinya. Suami boleh berzakat ke istri. Yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah yang wajib menafkahinya. Kalau suami berzakat ke istri, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena wajib dia nafkahi. Jadi rumusnya begini, yang wajib kita nafkahi tak boleh kita zakati. Abang ke adik itu wajib, tak boleh deh. Saya punya saudara ustaz, susah betul hidupnya, anaknya begini-begini, boleh enggak saya zakat sama dia? Enggak boleh. Kenapa? Itu kakak engkau, harus engkau yang wajib menafkahinya, bukan kasih dari zakat. Yang wajib dinafkahi tak boleh dizakati. Suami tak boleh zakat ke istri. Kenapa? Karena istri wajib dinafkahi suami. Istri boleh zakat ke suami? Boleh. Istri itu boleh berzakat ke suami. Kenapa boleh? Karena istri tak wajib menafkahi suami. Maka istri boleh berzakat. Tapi saran saya jangan diterima, Pak. Kenapa tak diterima, Ustaz? Harga diri. Udahlah harga diri, nanti diungkit-ungkit lagi, Pak. Ya, ini zakat ibu untuk ayah. Enggak usah. Ayah tak boleh menerima zakat. Ambillah ya, ikhlasnya. Enggak. Walaupun ikhlas saya tak mau. Enggak apa ya? Ini zakat harta nih ya. 40 juta nih ya. Kalau ini harga diri lah. Ayah terima, Bu. Diterima sama suami ya, Pak. Habis ya, Pak. Habis itu nanti diungkit-ungkit lah, dibelikan suami itu motor. Lalu apa kata istrinya? Ayah, motor itu dari zakat ibunya itu. Wah, itu payah tuh. Yang tak wajib dinafkahi boleh dizakati. Nenek ke kakek boleh tak? Nenek ke kakek, nenek ke cucu. Cucu wajib tak nafkahi nenek? Wajib. Makan cucu tak boleh berzakat ke nenek. Nenek wajib nafkahi cucunya, wajib. Maka nenek tak boleh berzakat ke cucu. Begitulah. Yang jelas, kalau wajib kita nafkahi, tak boleh kita zakati. Menantu ke mertua, wajibkah menantu menafkahi mertuanya? Tidak. Maka menantu boleh berzakat ke mertuanya. Mertua saya itu, Pak Ustaz, nampaknya butuh menerima zakat. Zakatlah, boleh. Tapi dia mertua saya. Bukankah mertua itu seperti orang tua sendiri? Kalau masih seperti, tak apa-apa. Asal jangan sudah jadi orang tua sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau mau mengeluarkan zakat langsung misalkan, tengoklah, ini wajib tak kita nafkahi. Kalau wajib tak boleh. Kalau tak wajib silakan. Kalau ada amil, tentu sebaik-baik zakat itu bersama amil. Salurkan dia kepada amil. Berapa takarannya? Nah, inilah takaran yang juga berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena memang Nabi tidak sebutkan takaran sesuai dengan takaran kita sekarang. Kalau kita sekarang kan untuk timbangan-timbangan itu pakai kilo. Kalau zaman Nabi enggak, Pak. Dia pakai takaran saja, seperti mud, seperti sa', itu istilahnya. Jadi pakai takaran. Takaran itu mau dilihat berapa kilo, itulah nanti menjadi perbedaan. Dan sah-sah saja. Kalaulah Nabi sampaikan dulu zakat fitrah itu 3 kilo, maka zaman kita kini 3 kilo, Pak, tak akan pernah berubah. Tapi karena Nabi bilang zakat fitrah itu 1 mud, sedangkan kita sekarang pakai kilo. Lalu mud itu berapa kilo? Itulah yang dikaji. Ada yang 27, ada yang 25, ada yang 38. Yang sampai ke kita yang mana? 25, yang paling sikit, Pak. Yang sikit sampai ke awak. Padahal ada 27 ada, Pak. 38 pun ada. Lalu kenapa kita pilih 25? Biar sikit, yang penting ikhlas, Pak Ustaz. 27 ada, Pak. 38, 38 ada juga.
Sampai ke kita yang sikitnya itulah 2,5. Kenapa bisa berbeda itu? Karena tadi Nabi tidak pakai timbangan, Nabi pakai takaran. Dan kalau takaran itu wajar saja lahir perbedaan. Misalkan begini Pak, ayam sepotong. Kita singgah ke rumah makan, lalu kita bilang beli ayam sepotong. Sebesar mana ayam itu? Kalau di Ampera mungkin segini Pak. Kalau agak naik sedikit mungkin segini. Itu ayam sepotong, bahasanya ayam sepotong, takarannya dah beda. Belum lagi kalau makan iftar bersama Pak, ayam sepotong, segini loh. Tapi kalau ketika kita umroh, kita haji, berada di Mekah, berada di negara Arab, awak bilang kit'ah, dagang kit'ah wahidah, kasih ayam satu potong. Sebesar mana ayam itu? Ayam itu dipotong 4, tap. Padahal bahasanya sama, satu potong ayam. Dan dulu di kita juga gitu Pak. Di daerah kita itu kadang tak menggunakan bahasa kilometer, tidak ada kilometer, jarang. Nah sekarang ini baru kilometer, apalagi semenjak ada Google Map. Hafal betul dia, 200 meter belok kanan. Awak belok kiri merepet deh. Sudah dibilang belok kanan, belok kiri juga. Ya marah dia. Habis itu jaringan hilang. Merajuk dia. Kalau kita sekarang pakai kilometer, kalau dulu kan enggak. Ingat lagi ketika kita nanya waktu sekolah, masih kecil-kecil SD, tanya, misalkan nanya alamat kantor kepala desa mana, jarang orang menggunakan kilometer. Oh lurus sekitar 2 kilo lagi, jarang. Nanti kau belok 200 meter lagi, jarang. Biasanya, Pak, kantor balai desa mana? Tuh, ujung. Jauh lagi Pak, lumayan. Berapa jauh Pak? Ya sebatang rokok lah. Sebatang rokok katanya. Itu kalau rokoknya Samsu cuma. Tak menggunakan istilah itu. Nah, sekarang sudah pakai kilometer. Nah, begitulah perkembangan kehidupan. Nah, kalau kita mau tahu fidyahnya berapa, seperti kaji kita lalu, zakat fitrah itu 1 sok. Sedangkan fidyah itu 1 mud. 1 sok berapa mud? 4. 1 sok itu 4 mud. Jadi zakat fitrah kita bagi 4 saja. Kalau kita pilih yang 25 bagi 4. Itulah fidyah kita. Berapa 25 bagi 4? Ini kalau ngitung sekarang ini hati-hati gitu. Karena ada orang ngitung 3 tambah 4 tambah 5 itu bukan 9 Pak. 3 tambah 4 tambah 2 itu bukan 9, tapi 342. Maka menghitung ini agak hati-hati gitu. Pemilu, hasil suara pemilu. Jadi kalaulah kita bagi 4 dari zakat fitrah kita, misalkan 2,5, kita bagikan sajalah 7 on misalkan. 7 kali 4 itu 28, lebih 3. Tuh, 7 on Pak. Jadi 1 hari kita fidyah 7 on. Dari mana dapat 7 on itu? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fidyah itu muddan, 1 mud. 1 mud itu berapa banyak? Kalau masih susah kita ngitung 1 mud, langsung saja kita ke 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok kita udah tahu 2,5, tinggal saja dibagi 4, selesai. Jadi 1 hari fidyah 7 on. Di mana diambil? Dari 1 sok. 1 sok itu kita pakai 2,5. Tapi ada juga Pak Ustadz yang berpendapat 1 hari fidyah itu 1 kilo lebih. Kalau yang berpendapat 1 kilo lebih, itu zakat fitrahnya tidak 2,5, tapi di angka di atas 3,8. 3,8 kan ada tadi bagian zakat fitrah itu yang 3,8. Nah, 3,8 itulah yang dia bagi 4, dia genapkan 4 kilo. Nah, itulah jadi 1 kilo. 1 hari tak puasa 1 kilo fidyahnya. Tadi Ustadz bilang 7. 7 itu kalau 2,5 dibagi 4.
Yang 1 kilo tadi kalau 3,8 dibagi 4. Perbedaan takaran zakat fidyah, zakat fitrah menyebabkan perbedaan juga tentang takaran fidyah. Nah, kami pilih yang mana? Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah, kami pilih yang banyak aja Pak Ustaz, silakan. Berapa 1 kilo? Kali 30. Berarti 30 kilo. 1 kilo misalkan beras itu 1 karung misalkan beras itu 200.000. 3 karung 600. 600 Pak Ustaz. Iya, banyak Pak Ustaz. Gitulah. Tak jadilah Pak Ustaz. Yang 7 on tadi aja lah. Ambil yang 7 on. Yang penting sah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang zakat nih, jangan lupa yang terpenting dari amalan kita adalah niat, ya. Yang terpenting adalah niat. Jangan sekedar ini zakat fitrah saya serahkan. Enggak. Niatnya mana? Padahal niat itulah yang rukun. Maka kita minta di setiap amil masjid kita, sampaikan ke mereka, jangan hanya mengingatkan orang yang berzakat itu tentang ijab qabul. Saya serahkan zakat fitrah saya, nanti Bapak baca yang ini Pak. Saya baca yang ini, jabat tangan. Itu ijab qabul. Berjabat tangan dan mengucapkan ijab qabul itu tidak rukun. Yang rukun adalah niat. Maka harus diniatkan sebelum ijab qabul itu, pasang niat. Niatnya apa? Itulah yang bahasanya sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku. Nah, itu sengaja, itu niat, dan itu dalam hati. Dan harus dibuat sebelum ijab qabul. Ijab qabul di sini serah terima zakat ya, bukan ijab qabul pernikahan. Nah, harus berjabat tangan Pak Ustaz. Boleh. Tak berjabat tangan tak ada masalah. Kalau dia ibu-ibu Pak Ustaz, kalau ibu-ibu jangan. Anak gadis jangan jabat tangan. Nah, jabat tangan sama anak-anak gadis. Oh, salah. Enggak itu bacanya tuh. Nih. Mau kurang pas, huruf-hurufnya kurang. Nah, itu kan laki-laki bin bukan binti. Oh, lama betul salamannya. Oh, itu setengah jam Pak, 1 kali akad. Padahal itu tak wajib. Jabat tangan itu tak wajib. Ijab qabul juga tidak merupakan rukun zakat. Yang rukun zakat itu adalah niat. Maka amil ingatkan, Pak, udah niat? Belum. Ini Pak, niat. Mana niatnya? Ini, baca dalam hati ini. Itulah niat. Bapak zakat untuk siapa? Untuk istri saya. Ini Pak, niat. Baca dalam hati saja. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan dia jadi lafaz dan hukumnya tak wajib. Yang wajib itu yang di hati. Itulah yang disebut dengan niat. Dan jangan ada praktek-praktek. Saya pernah jumpa praktek simbol, Pak. Praktek simbol itu ada amil menyediakan beras 4 bungkus. Letakkan di sini 4 bungkus. Kadang kan ada orang yang ingin zakat, dia maunya pakai beras, tapi dia tak bawa beras. Padahal pakai uang saja boleh. Dan sudah ada fatwanya, sudah ada pendapat ulamanya, dan sudah ada penjelasan dari hadis Rasulullah tentang zakat itu pakai uang boleh. Dia sediakan berasnya di sini. Kemudian ada orang berzakat tak bawa uang. Tak bawa beras, hanya bawa uang. Dia ambil uangnya, dia kasih berasnya. Serah terima, pergi bapak ini, berasnya tadi letaknya lagi di sini. Datang orang kedua, ambil lagi beras ini, serah terima, pergi bapak itu, berasnya letak lagi di sini. 4 bungkus tadi itulah yang diputar terus. Kalau satu hari itu ada 40 orang, maka 1 bungkus itu 10 kali putarannya. Ini bagaimana praktek begini nih? Tak boleh. Itu namanya jual beli dan hukumnya haram. Jangan ada pakai simbol-simbol begitu. Kenapa 4 bungkus ini untuk apa? Ini untuk simbol Pak Ustaz.
Awak baca tak ada simbol zakat fitrah, tidak ada. Syarat zakat fitrah harus pakai simbol, tidak ada. Sunnah-sunnah zakat fitrah harus pakai simbol juga, tidak ada. Maka simbol itu bukan hal yang harus dibuat. Maka tak usah. Kalau dia bawa uang itu saja. Atau amil memang menyediakan beras, itu boleh. Amil menyediakan beras, belilah beras itu. Kalau begitu boleh. Tapi kalau dia beras itulah yang diputarnya terus, itu yang jadi masalah. Jadi kalau dia bawa uang, terima saja uangnya. Berlebih Pak Ustaz, lebihnya itu adalah sedekah. Kalau zakat masalah harta nih Pak, kalau muamalah harta, kalau bisa lebihkan. Jangan pas-pasan, lebihkan saja. Zakat kami kena Pak Ustaz 245.000, paskan saja 300, dah. Atau paskan saja 250. 5.000-nya itu, 5.000-nya itu sedekah. Dan begitu pola kita beramal, bagus. Kalau Bapak Ibu berdagang, ada ilmu dagang Rasulullah yang bagus juga Pak. Apa ilmu dagang Rasulullah yang bagus? Kalau Rasulullah berdagang, dia selalu melebihkan. Tapi lebihannya itu di terakhir. Misalkan kalau beli duku itu kan tulisannya 5.000 Pak. 5.000 besar betul tuh 5.000 ya. Tiba dah sampai ya Pak, setengah. Setengahnya kecil betul. Pak ini kok setengahnya kok kecil betul. Apa kecil Bapak tuh? Tak muat lagi dah Pak. Dah habis papan itu memang 5.000. Bapak tanya itu setengahnya kok kecil. Dia bilang tak muat lagi itu. Oh iya pula. Kalau kita berdagang begitu, yang ala Rasulullah itu ditimbang, misalkan beli 2 kilo, timbang duku itu 2 kilo, habis itu pas mau penyerahan tambahkan sedikit. Tap. Kasih. Itulah cara berdagang. Dilebihkannya begitu. Itu bagus tuh. Nah, lebih-lebihkan begitu, itu muamalah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanya, silakan. Kita kena pertemuan penutup, maka nanti kita tutup dengan berdoa insyaallah. Ya. Jadi sebelum doa, kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanya, kita silakan. Pas, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kandung ke adik kandung tak boleh. Kenapa? Karena itu wajib dinafkahi. Tapi kami punya ibu kandung Pak Ustaz. Punya ibu kandung, kami makan di situ bayar juga. Itu rumah makan. Kalau rumah makan tak apa-apa. Kalau rumah makan harus bundokan doang. Udah bundokan doang nggak bayar juga Ustaz. Nggak gratis dong. Kalau abang kandung ke adik kandung, itu orang yang wajib dinafkahi. Abangnya wajib menafkahi adiknya. Kalau adiknya berlebih duitnya, adik itu wajib menafkahi abangnya. Bahasa begitulah, menafkahi ya. Artinya memberi ya, kepada abangnya. Dan bentuknya apa? Bentuknya sedekah atau hadiah. Kalau zakat tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena itu wajib. Kalau sedekah boleh. Tapi kalau untuk keluarga, adik kandung ke abang kandung, kakak ke adik, anak ke orang tua ke anak, itu tak usahlah sebut kata sedekah ya. Apa bahasanya? Hadiah saja Pak. Sebut hadiah ya. Jangan pakai sedekah. Kalau bisa bahasa sedekah itu mulailah kita singkir-singkirkan sikit-sikit untuk keluarga ya, untuk keluarga. Tapi kalau untuk amal sosial boleh sedekah. Bapak Ibu kita menghimpun sedekah boleh. Kota infak itu tulisannya sedekah boleh. Tapi kalau untuk keluarga jangan sebut sedekah. Assalamualaikum Bang, sudah kami kirim sedekah kami sekeluarga untuk abang. Tak senyum betul abang tu. Kenapa? Sedekah. Miskin kali lah Wak. Tak usah sebut sedekah. Nanti di hari raya bagi-bagi. Yuk sini-sini yang mau dapat sedekah dari ante, sini-sini. Tak usah sedekah. Ganti aja bahasanya dengan hadiah. Dan itu lebih membuat orang berwibawa Pak. Coba tes nanti.
Keluar dari masjid nih, cari orang, sampaikan ke dia, ini sedekah saya. Tapi yang kenal kita sama dia ya, ini sedekah saya. Coba tengok mukanya, tidak senyum-senyum kali Pak. Kalau bahasa sedekah, paling dia bilang, alhamdulillah, kasih ya. Tapi kalau kita sebut, nih Pak, hadiah dari kami untuk Bapak. Masya Allah, alhamdulillah, makasih Pak. Saya udah pernah praktikkan itu masalahnya. Saya bedakan senyum orang ketika saya sebut sedekah dengan sebut hadiah. Beda. Orang kalau dikasih hadiah merasa dia, tapi kalau dikasih sedekah merasa miskin kali lah Pak. Susah kali lah Pak. Tapi kan bahasa-bahasa dalam agama itu sedekah Pak Ustaz. Itulah kekurangan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab. Sama seperti musibah. Banyak orang menganggap kematian itu musibah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa idza asabathumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah kalimat inna lillah itu beririsan langsung dengan setiap musibah, dan kita anggap semua yang tak menyenangkan itu adalah musibah, padahal bisa jadi itu merupakan ujian. Ada orang meninggal, kita sebut musibah? Jangan. Kalau memang orang itu soleh, pernah ikut di i'tikaf, jangan kita sebut musibah, sebut itu ujian. Jangan kita bahasakan ahli musibah, tidak usah. Ahli keluarga yang diuji oleh Allah dengan kematian ini, harap-harap bersabar. Masya Allah, itu bagus. Nah, jadi jangan disebut ahli musibah yang disayangi Allah. Nah, itu meleset tuh. Udah di musibah, disayang Allah pula lagi. Kalau Allah sayang, tak pernah Allah kasih musibah. Pasti Allah kasih ujian. Ke keluarga jangan gunakan kata sedekah, gunakan kata hadiah. Bolehkah sedekah kami berikan ke keluarga? Boleh. Tapi tak usah pakai sedekah, pakailah hadiah. Apalagi punya orang tua, anak ngasih orang tuanya, ya ini sedekah kami untuk ayah. Wallah, itu anak durhaka tuh. Tak usah. Katakan saja, ya ini hadiah kami untuk ayah. Masya Allah. Kalau zakat tak boleh ya. Orang yang wajib kita nafkahi tak boleh kita zakati. Abang ke adik wajib Bu, maka tak boleh. Ponaan wajib tidak dinafkahi? Keponakan itu anak kakak ya? Anak kakak. Anak kakak itu wajib dinafkahi? Wajib Bu. Wajib. Rasa-rasanya enggak ya? Enggak. Keponakan itu tak wajib dinafkahi. Maka jangan sempat ada orang royal betul sama keponakan, sama anak pelit betul. Sama ponakan royal betul, sama istri pelit nauzubillah. Kalau ponakannya nelpon, belum beli baju baru nih Om. Oh gampang, langsung kirim. Tap. Istrinya nelpon, ya ibu belum beli baju baru. Bu, baju kemarin belum dipakai, minta beli lagi. Istrinya dia merepet nih, tapi kalau ponakannya minta dikasih. Jangan salah prioritas ya. Jadi nanti dicek saja mana yang wajib kita nafkahi, mana yang tidak. Kalau yang wajib jangan dizakati dia. Lalu dia susah Pak Ustaz. Apa yang harus kami kasih ke dia? Kasih saja hadiah. Zakat biar untuk yang lain. Hadiah boleh untuk dia. Dan hadiah itu lebih banyak sebenarnya nominalnya. Kalau zakatnya itu zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta ya kadang nominalnya lebih besar daripada hadiah. Paman, ponaan dengan paman. Paman itu adik ayah atau abang. Kalau abang ayah namanya kakek ya. Kalau adik ayah paman. Itu boleh enggak? Saudara ayah. Nah, itu kita zakat sama mereka boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kita tak wajib menafkahi. Nah, jadi cari saja mana yang wajib, mana yang tidak ya. Yang wajib jangan dizakati. Tapi kalau tak wajib boleh. Kalau contoh yang ibu sampaikan tadi, adik kandung, abang kandung, rasa-rasanya adik kandung sama abang kandung itu wajib mereka saling menafkahi.
sehingga tak boleh mereka saling menzakati karena wajib menafkahi. Allahu a'lam. Ya Bu. Berarti sambung menyambung menjadi satu. Ngalir tuh. Iya, kadang ada yang membahas itu dengan berbagai macam pandangan. Ada yang mengatakan begini, zakat orang tuh jangan dizakati lagi. Zakat orang tuh simpan baik-baik. Zakat orang tuh begitu gitu. Kalau sudah terjadi ijab qabul sedekah ya, ijab qabul sedekah. Kalau ijab qabul nikah boleh juga. Tapi tak ini bahasannya. Ijab qabul sedekah. Ijab artinya pemberian, qabul artinya menerima. Kalau sudah diberi dan sudah diterima, maka barang itu milik si penerima secara fikihnya, milik utuh si penerima. Kalau sudah milik utuh sama dia, bahasa fikih muamalahnya adalah milkut tam, milik utuh dia. Kalau sudah milik utuh, bebas dia mau ngapain saja. Mau dia simpan bagus-bagus di bawah bantal, boleh. Tak dijajankan, enggak. Kenapa? Ini zakat fitrah, sayang betul dijajankan. Tengok. Tak dibelanjakan, enggak. Tapi ada duit, token dah habis, biarlah token habis, tapi duit ni jangan. Kenapa? Ini untuk tengok aja, untuk tengok-tengok aja. Tengok-tengok. Sayang betul dia tu. Nah. Jadi mubazir nanti. Ya, jadi mubazir. Ada orang yang buat ucapan selamat pakai duit. Bunga itu. Bunga di dekor, ada duitnya. Itu duit tak dibelanjakan. Walaupun ada orang bertamu sama dia untuk nagih hutang, dia jawab tak ada duit. Padahal di situ ada duitnya. Itu duit, itu tak boleh diambil. Jadi kalau sudah milik kita, bebas Bu. Ibu mau sedekahkan ke orang boleh, ibu mau zakat ke orang boleh, ibu mau tahan simpan boleh, ibu mau belanjakan boleh, bebas. Kenapa? Sudah milik sendiri. Bebas mau ngapain. Tapi kalau dia berbentuk barang, itu kan uang. Uang itu kan tak nampak. Dari uang itu yang penting adalah nominalnya, harganya, bukan bendanya. 100.000, ini 100.000, 100.000 yang dari zakat, bukan yang 100.000 ini yang kita pegang, yang harus kita belanjakan. Enggak, yang penting itu nilainya. Nilainya 100.000. Mau duit 100.000 dari yang ini atau 100.000 dari yang ini, itu tak ada masalah. Yang jelas duitnya. Sama dengan orang begini, Bu, saya titip duit 200.000. Maaf, pegangnya duit 200.000. Kemudian dibawanya jalan. Sampai ketika jalan, ditelepon sama istrinya, ya token habis, belikan ya. Suaminya tidak bawa uang, kecuali uang 200.000 titipan tadi. Nah, nanti dia mau ke ATM, jauh masih ATM tuh, sedangkan token udah habis. Lalu dipakainya adalah 200.000 nih untuk beli token, nanti dia tarik, dia ganti. Itu boleh. Bukan harus 200.000 inilah ditahannya betul. Karena kalau masalah uang, yang penting itu adalah nilainya, bukan uangnya. Tapi kalau barang, iyo hati-hati. Ustaz, saya dikasih baju, dikasih ketelukung Pak Ustaz sama saudara saya, tapi saya tak suka warnanya. Dikasihnya telukung ini, saya terima. Boleh tak saya serahkan ke yang lain? Boleh, tapi jangan tahu yang ngasih. Kalau masih satu jamaah Masjid Ar-Rahim ini, ibu dikasih telukung warna yang ibu tidak suka, habis itu ibu kasih ke yang lain, besok sholat tarawih rame-rame, yang ngasih itu nengok, ini telukung yang awak bagi ke ibu. Tanya, Bu, dari mana ibu dapat telukung?
itu dari ibu itu, kan yuk, leset ibu nih. Nah, kalau barang tuh hati-hati kalau mau ngasih ke orang. Kenapa? Takut mengecewakan yang memberi. Itu aja pertimbangan. Kita kan tak boleh membuat orang sedih, ya. Jadi tak ada masalah. Ibu mau zakatkan lagi uang yang dikasih boleh. Beras yang dikasih zakatkan lagi boleh. Kenapa? Karena beras itu tak bisa dicek. Itu beras yang awak zakat ke ibu kan, kok ibu bagi lagi ke orang? Enggak. Apa tandanya kan? Tidak ada. Nah, jadi kalau dia uang tak ada masalah. Ibu salurkan aja lagi. Saya kan wajib zakat Pak Ustaz. Ya, saya zakat ke orang dengan uang yang saya terima zakat tadi, silakan. Boleh, boleh. Kenapa boleh? Karena itu sudah jadi milik sendiri. Kalau milik sendiri mau diapain pun boleh. Allahu a'lam. Kita tutup doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama